tetap aja jarinya kayak tentakel. Halo guys, balik lagi sama gue Aldo di channel gue. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian 5 hal atau 5 tips yang bisa ngebantu kalian untuk bikin gambar kalian lebih baik. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Oke, tips yang pertama itu adalah cari dan pakai reference saat kalian gambar. Kayak yang gue selalu bilang di video-video gue sebelumnya, pakai reference itu penting. Kenapa? Karena contoh kayak misalnya kalian lagi gambar karakter nih, terus kalian bingung mau gambar tangannya kayak gimana. Nah, disitulah kalian harus cari reference tangan. Ya, kalian cari reference tangan dan kalian lihat dari reference itu baru kalian bisa terapkan di gambar kalian gitu. Atau kalian lagi gambar karakter terus kayak aduh bingung mau gambar sepatunya kayak gimana ya. Gampang kan, kalian cari aja reference sepatu yang sesuai dengan kemauan kalian. Jadi reference itu penting. Oke? Tapi banyak yang bilang gue udah pakai reference nih, gue udah ngumpulin reference, gue udah cari reference yang banyak, tapi gambar gue tetap salah. Gue udah nyari reference tangan, tapi gue gambar tangan tetap aja jarinya kayak tentakel. Nah, ini masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua itu adalah namanya guidelines. Pakai guidelines atau guide. Ya, guidelines itu biasanya terbentuk dari garis-garis bantu untuk ngebantu kalian ngegambar sebuah objek gitu. Ngebantu kalian untuk ngegambar muka, ngebantu kalian untuk ngegambar tangan, ngebantu kalian untuk ngegambar kaki dan anatomi karakter dari kepala sampai kaki gitu. Guidelines itu adalah garis-garis yang mempermudah kalian dalam menggambar gitu. Nah, banyak guidelines yang kalian bisa cari di Pinterest gitu. Kalian bisa lihat banyak banget itu guidelines bertebaran. Dan gue nggak bilang mana guidelines yang benar, mana guidelines yang salah gitu. Ada yang lebih suka pakai guides yang lebih boxy-boxy atau kotak-kotak kayak gitu. Ada juga yang lebih suka pakai guidelines yang lebih lonjong-lonjong atau oval-oval. Nggak masalah. Menurut gue kalian pakai aja mana yang menurut kalian berfungsi lebih baik dalam kalian menggambar gitu. Kalau kalian lebih suka pakai yang boxy-boxy, it's okay. Kalau kalian suka lebih pakai yang oval-oval juga nggak apa-apa. Karena preference masing-masing juga orang beda-beda gitu ya. Jadi, tapi tetap penting untuk kalian pakai guide atau guideline. Karena itu juga bisa membantu, mempermudah kalian dalam menggambar. Oke? Nah, tips yang ketiga adalah kalian harus cari kelemahan kalian dan kalian latih kelemahan kalian. Yang gue maksud di sini adalah contoh kayak kalian udah biasa nih gambar muka gitu kan, gambar portrait yang cuma sampai segini gitu kan, kayak gambar-gambar gue. Tapi begitu gambar tangan, jadinya kayak tentakel. Nah, itulah tandanya kalian harus latih kelemahan kalian di bagian tangan. Ya, dengan cara tips yang pertama dan kedua tadi, kalian cari reference dan kalian cari guideline-nya dan kalian latihan gambar tangan. Dari situ gambar tangan kalian gue jamin bisa improve. Nah, sekarang kita bisa masuk ke tips yang keempat. Di tips yang keempat ini menurut gue bukan technical kayak 3 tips yang sebelumnya ya. Karena menurut gue tips yang keempat ini lebih ke diri sendiri atau bisa gue bilang lebih ke komitmen. Kenapa? Karena tips yang keempat ini adalah kalian luangin waktu. Ya, kalian harus luangin waktu untuk gambar. Kalian gak bisa kayak gue pengen bisa gambar nih, pengen bisa gambar kayak gitu, kayaknya keren banget gitu ya. Kalian terinspirasi sama sebuah gambar, terus kalian pengen bisa gambar kayak gitu, gambarnya bagus, keren, tapi kalian nggak mau luangin waktu untuk latihan gambar ya, nggak bisa kayak gitu. Karena untuk bisa mahir dalam sebuah hal itu nggak singkat waktunya gitu. Jadi itu kalian harus luangin waktu ya. Jangan kalian mau bisa gambar, kalian mau jago gambar, tapi kalian nggak mau luangin waktu buat gambar. Well, susah. Nah, kita masuk ke tips yang kelima ya. Di tips yang kelima ini adalah kalian jangan takut memulai, atau kalian jangan takut gambar kalian jelek di awal. Ya, kenapa? Karena semua yang jago gambar juga dulunya gue yakin gambarnya pasti jelek kok. Gak ada yang begitu pertama kali gambarnya langsung kayak gambarnya Leonardo da Vinci gitu kan, kayak nggak mungkin gitu. Karena ya itu, kalian harus mulai dulu, kalian harus lihat dulu hasil gambar kalian gimana gitu.
Kalau menurut kalian gambar kalian, aduh jelek nih gambar gue, jangan putus semangat gitu. Kalian harus lanjut, karena dari kesalahan itu, dari gambar kalian itu kalian harus pelajarin, kalian analisa salahnya di mana. Kalian bisa belajar dari kesalahan kalian gitu kan. Kalian bisa lihat, oh anatomi gue masih jelek nih, ya udah. Kalian cari reference anatomi, kalian cari guidelines untuk gambar anatomi gimana, dan kalian latihan untuk gambar anatomi gimana. Dari situ kalian bisa improve, pasti, gue jamin. Jadi jangan takut mulai dan jangan putus asa gitu ya, karena banyak yang begitu ngeliat gambar terinspirasi, pengen bisa jago gambar, terus pas gambar ngeliat gambarnya jelek, udahlah gambar gue jelek, kayaknya gue nggak berbakat gambar. Ya udah, kalian nggak akan bisa gambar kalau udah kayak gitu. Jadi don't stop gitu, jangan berhenti ngegambar. Begitu kalian ngelihat mungkin gambar kalian jelek, ya kalian cari cara untuk memperbaikinya gimana. Lihat salahnya di mana, lihat kelemahan kalian di mana, cari reference, pakai guidelines, latihan, luangin waktu. Kayak gue bilang sebelumnya, tips-tips sebelumnya itu. Oke? Dan gue yakin dengan kalian ngikutin langkah-langkah ini, pasti gambar kalian akan jadi lebih baik kok. Gue yakin. Oke, jadi gue rasa cukup ya buat video kali ini. Dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, nyalain loncengnya, dan see you in the next video.